kali ini di video ini saya mau sharing saja terkait pengalaman saya tentang indigo vera, mulai beli bibit, menanam sampai panen pertama kali ini. Nah, di sini saya ngarit teman-teman. Ini sambil lihat video saya ngarit, saya mau menceritakan kepada teman-teman terkait indigo vera yang katanya ini tanaman ajaib. Nah, ini saya sedang berada di ladang rumput yang menjadi lahan percobaan indigo vera. Saya tidak banyak sebenarnya. Waktu itu saya hanya beli 5 bungkus bibit, satu bungkusnya waktu itu 20.000. Saya beli online dan sudah saya semaikan di polybag sebenarnya yang 2 bungkus. Nah, tetapi karena saya tidak ahli dalam tanam menanam, akhirnya gagal itu diganggu oleh ayam itu kayaknya ya, dan tidak berhasil tumbuh karena berantakan. Nah, akhirnya saya agak kesel, kemudian bibitnya saya sebar teman-teman, saya sebar di lahan ini, di lahan rumput odot yang sebelah pojokan ya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun tumbuhlah seperti ini. Oke bro, sebelum lanjut seperti apa sih tanaman yang katanya tanaman ajaib ini, saya akan bacakan sedikit cuplikan-cuplikan dari artikel tentang indigo vera teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu ya bro, yang belum subscribe channel ini di subscribe dulu, diberikan komentarnya. Ini saya sekedar sharing, mohon maaf ya, saya sekedar berbagi pengalaman saya menanam indigo vera sampai memberikan ke hewan ternak atau sapi ya. Nah, oke teman-teman, kita kenalan dulu sama indigo vera yang katanya tanaman ajaib. Barangkali teman-teman di sini yang mengklik video ini atau yang nonton video ini belum tahu indigo vera itu apa. Ini coba saya kenalkan dulu, tapi saya bersumber dari artikelnya Dinas Pertanian Pemprov Banten ya. Di sini saya sedikit membacakan tentang indigo vera. Nah, katanya di artikel ini yang saya baca ini teman-teman, saya googling ini bro, tumbuhan indigo vera itu sudah lama dikenal di Indonesia. Nah, tapi di desaku ini hanya 1 kali ini bro, belum pernah masuk ke desaku, dan ini mungkin yang pertama kalinya ya di desaku ya. Banyak tetangga-tetangga yang bilang ini apa sih, pohon apa, nggak ada yang kenal gitu bro. Nah, sebenarnya katanya indigo vera itu banyak varian atau banyak jenis ya. Ada yang menyebut 700 jenis, tapi yang saya tanam ini nggak tahu jenis apa. Barangkali teman-teman mengerti atau tahu yang saya read ini, yang saya tanam ini indigo vera apa. Nah, ini sudah berbunga bro, punya saya bro. Nah, karakter dan manfaat indigo vera itu katanya sih di daerah mana ya, Jawa Barat atau apa ini ya, itu untuk pewarna kain batik katanya bro, seperti itu. Nah, kemudian juga diperuntukkan untuk pakan begitu loh bro. Nah, untuk keunggulannya tanaman indigo vera itu bro, katanya sih ini yang pertama mengandung protein yang tinggi ya, itu sehingga bagus untuk menggemukkan ternak sapi atau kambing ya. Tapi saya pernah lihat di TV itu pucuknya indigo vera ini dibuat untuk pelet ayam bro, sepertinya begitu. Tapi kita lihat saja saya ngarit ini nanti di kandang sapinya bagaimana ya reaksinya ketika saya kasih indigo vera ini. Diikuti saja terus teman-teman, saya tak membaca dulu artikel ini. Teman-teman ayo dengarkan saya baca artikel apa keunggulannya. Yang kedua ini teman-teman, keunggulan indigo vera memiliki nilai cerna yang tinggi, sehingga akan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak, tidak terbuang menjadi kotoran, katanya begitu bro. Jadi
apa ya, TDN ya, bahasa kerennya teman-teman itu. Nah kemudian kandungan mineralnya juga sangat ideal terhadap kebutuhan ternak ya, bisa membantu pertumbuhan ternak lebih optimal. Wah ini saya tertarik, makanya saya nanam ini, tertariknya itu bro. Kemudian kandungan taninnya sangat rendah, berkisar antara 0,6 dan 1,4. Nah, begitu katanya sih, katanya artikel ini. Dan kemudian produksi pakan indigo vera dalam 1 hektar bisa menghasilkan 12 ton per 1 kali panen. Nah begitu bro. Sementara waktu tanaman yang dibutuhkan 40 sampai 50 hari dengan 400 kilo. Langsung mbah. Wah ini pokoknya hitung-hitungan nih bro. Pokoknya intinya di artikel ini menyebutkan bahwa indigo vera itu bisa panennya banyak begitu. Tapi pengalaman saya bro, ngarit ini saya segini panjang, satu deret ini nggak dapat satu ikat yang besar loh. Saya lebih seneng ngarit odot. Kalau jono odot saja cepet ngaritnya. Nah ini saya juga bingung juga bro, ini gimana ngaritnya ya. Saya terus terang nggak pernah ngarit pohon-pohonan begini, kayak ngarit wedus itu ya, apa ngeramban wedus itu nggak pernah saya bro. Jadi saya bertanya-tanya ini ngaritnya gimana ya, cara ngaritnya supaya nanti tunasnya tumbuh bagus. Dan barangkali teman-teman juga tahu cara ngaritnya indigo vera yang bagus itu bagaimana, silahkan berikan sarannya di komentar ya bro. Saya juga bingung loh, terus terang bingung saya ngaritnya ini. Kemudian keunggulan yang ketujuh itu tanaman ini bisa berfungsi sebagai konservasi kawasan, karena wah ini pokoknya konservasi guys, gak masuk karena kita berbicara pakan ya bro. Kemudian ini bagus bro. Yang ke-8 ini toleran terhadap wilayah minim air. Nah ini cocok untuk daerahku ini kalau musim kemarau air cukup sulit teman-teman. Jadi ini yang membuat saya tertarik ya, bisa di lahan tandus begitu loh katanya. Nah kemudian yang ke-9 bisa dijadikan sebagai pewarna, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang 10, indigo vera dapat juga digunakan untuk obat kesehatan. Wah ini untuk sakit gigi, mengurangi bengkak karena sengatan serangga, penyakit tukak lambung. Bagian dari indigo vera bisa dipakai untuk sikat gigi. Wah rek lah sikatan rek iki lho, aku duwe indigo vera akeh, cukup lek gawe wong sak desa. Ini bro bercanda bro, ini katanya sih saya bacanya seperti itu bro artikelnya. Nah saya ini adalah panen pertama kali teman-teman, panen pertama kali ya, ngarit pertama kali indigo vera. Dan tadi sempat di video juga saya rasakan teman-teman, dibanding kelor atau gamal itu ya, itu ini nggak langu sama sekali, nggak berbau atau nggak berasa apa-apa bro. Jadi apa ya, ya biasa aja deh, saya rasakan seperti itu bro. Nggak ada rasa-rasa yang pahit atau apa gitu, nggak ada. Yes, hambar-hambar saja. Dan katanya pucuknya juga bisa dibudidayakan bro, di setek gitu. Dan ini saya mencoba ketika saya ambil daunnya, kemudian batangnya saya tancapkan di tanah, dan seperti apa nantinya bisa tumbuh atau tidak teman-teman. Saya itu saya lagi juga kebingungan juga caranya bagaimana yang ngarit indigo vera terbaik gitu bro. Nah ini saya beli ini ya belum ada 1 tahun sih, sekitar bulan 5 kalau nggak salah itu saya beli, atau bulan 4 ya, saya lupa juga, beli online waktu itu bro. Kemudian sekarang itu ada yang berbunga dan berbuah, ada biji-bijinya juga. Dan ini saya coba tancapkan di sana bro, coba bisa tumbuh apa tidak kayak kelor itu bro. Kalau kelor wono atau gamal atau legum yang lainnya itu bisa. Nah ini bagaimana bisa tumbuh atau tidak, saya akan mencoba. Apa salahnya kalau nggak mencoba, itu saya kurang afdol bro. Jadi saya mencoba, nanti kalau sudah mencoba saya baru bisa
menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi saya banyak ditanya tentang indigo vera dan saya belum bisa menjawab bro, dan ini insya Allah saya sudah bisa menjawab teman-teman yang tanya tentang indigo vera. Karena apa, saya sudah amati sendiri ya, sudah amati sendiri yang katanya ini pohonnya ajaib, yang katanya ini tunasnya banyak, yang katanya wah pokoknya di salah satu penjual bibitnya itu wah ngunggul nih tanaman ini luar biasa. Tapi kesimpulannya teman-teman, ini kesimpulannya saya untuk sapi loh ya, kalau nggak tahu kalau untuk kambing. Ini belakang saya ini sebenarnya bekas kandang kambing, tapi punya tetangga yang dinunutkan di lahan saya bro, tapi sekarang sudah enggak. Untuk sapi ini saya saat proses ngarit ya, itu saya sudah berpikir aduh mending tanaman ototnya saja daripada ini lama ngaritnya suwe. Saya seperti itu bro. Mulai sekarang itu bisa dilihat teman-teman, ini yang kemarin 2 minggu yang lalu saya pencas bro, atau saya tebang, sudah bertunas ya. Ini hasil arit setelah saya arit atau setelah saya ambil bro. Saya ambil bagian bawahnya saja, nggak tahu salah atau benar. Dan kesimpulannya teman-teman seperti ini, indigo vera ini sangat potensial dikembangkan sebagai sumber pakan ternak di masa depan dengan kandungan protein yang tinggi sekitar 26-30 sartu, disertai kandungan serat yang relatif rendah dan tingkat pencernaan tinggi sampai 77%. Tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan bagi sebagian pakan dasar maupun sebagai pakan suplemen sumber protein dan energi, terlebih untuk ternak dalam produksi tinggi laktasi. Nah katanya baik untuk laktasi karena toleran terhadap kekeringan dan kemarau juga itu toleran ya, itu dari kesimpulan artikel. Nah ini kemudian ini di video ini sudah saya kasihkan ke ternak saya, ke sapi, dan bisa dilihat sendiri teman-teman, dia mau ini saya kasihkan ke sapi-sapi yang lain. Saya kasih coba semuanya, kan dia mau. Nah seperti ini teman-teman, ketika pertama kali makan indigo vera sapi-sapi saya, dia pada mau. Nah jadi lihat teman-teman seperti itu. Nah kemudian kita ikuti terus teman-teman, ada yang mencengkangkan dan ada yang nggak mau. Ini aku berpikir agak mau ngarit indigo vera karena ini setelah saya kasihkan lagi, maksudnya saya tunggu sampai nanti, ini ternyata sapi-sapi ini hanya mau saat pertama kali saya kasihin. Nah ini di beberapa menit atau berapa kunyahan masih mau. Setelah saya tunggu sampai sekitar 1 jam, ternyata daun-daun ini utuh bro, tidak dimakan lagi. Ini masih mau dia. Aku jadi males ngarit indigo vera. Ini masih mau bro, ini yang babon. Dan malamnya itu saya cek lagi teman-teman, dia nggak mau. Bahkan nggak saya kasih rumput yang lain biar termakan, karena saya berpikir oh ini rumput ajaib, ini rumput bagus, harus termakan. Nah ini mulai dia nggak mau bro, mulai nggak mau dia. Rumput otot seperti ini nggak lepas dia kalau misalkan rumput otot yang dikasihkan terus bro, dimakan terus. Nah ini seperti itu. Nah nggak mau bro, udah mulai nggak mau, disempar begitu sampai malam pun saya cek nggak mau bro, sampai pagi utuh seperti ini. Sebenarnya pagi saya ada videonya teman-teman, tapi terhapus ini
ini nggak terlihat, jadi sudah terhapus videonya, nggak sengaja atau bagaimana sudah kehapus video yang pagi hari saya cek, bangun tidur cek indigo vera dia gimana, ternyata utuh teman-teman. Sapi saya nggak doyan, ini yang dikatakan tanaman ajaib, tanaman bagaimana, wah ternyata seperti ini. Tingkat kesukaan ternaknya kurang, saya rasa, kesimpulan saya. Nggak tahu kalau sapi-sapi panjenengan, nggak tahu. Ini saya coba sharing pengalaman saya ke ternak saya kepada teman-teman bisa kasih komentar caranya suka itu bagaimana supaya dia mau, ya begitu. Ini video ketika malam hari teman-teman. Nah, ini ketika malam hari saya cek sekitar jam 9 ini saya. Kalau ngasihkan yang pertama tadi sekitar jam 5 teman-teman. Jam 5 mau maghrib begitu saya kasih itu tadi. Kemudian ini saya cek lagi jam 9.